yang kanan yuk. 3. Hei. Yang paling nyakitin memang guru SMP itu. Itu membuat saya merasa dia tidak pantas menjadi guru saya. Dan saya kalau mengingat itu sampai sekarang sebenarnya masih ada perasaan sedih ya, sedih. Mungkin kemarahan itu memang belum hilang sama sekali, tapi pada akhirnya saya menyadari itu adalah bagian dari proses kedewasaan saya. Saya sedihnya karena tidak layak seorang guru menjadikan muridnya menjadi bahan olok-olokan untuk menghidupkan suasana kelas. Itu aja yang saya pikirkan. Guru itu kan tempat kita istilahnya orang tua lah gitu. Kalau sampai melakukan itu kan mungkin sangat terasa ya. Mungkin kalau teman-teman sih nggak masalah. Ya itu mungkin dia semakin semangat aja untuk mewujudkan gitu ya apa yang dia inginkan gitu. Menunjukkan ke orang lain gitu bahwa dia juga bisa dan kekurangan dia itu sama sekali tidak masalah buat dia gitu. Saat itu saya membuat protes dengan cara saya tidak belajar di mata pelajaran dia dan saya mendapat nilai 2 kalau nggak salah waktu itu. Makanya setelah itu saya menantang diri saya sendiri untuk menghilangkan kemarahan itu dengan ya udah peduli amat. Saya hanya ingin belajar. Saya tidak peduli dengan bapak guru ini. Dan alhamdulillah saya berhasil. Sebenarnya nggak bikin dia down gitu. Biasanya Nani kalau dapat sesuatu yang negatif tentang keunikan dia itu ya, kemungilan dia, nggak bikin dia down, malah bikin dia semakin, istilahnya kalau semakin ditekan tuh semakin naik gitu. Terus dia membuktikan bahwa dia bisa dapat nilai terbaik gitu. Dan itu dia buktikan. Setiap pagi di rumah itu di kampung saya itu ada palang dari kayu gitu, dan saya setiap pagi selalu naik ke palang itu, pegangan itu dan body lifting ya, bener-bener pada akhirnya sebenarnya bukan tubuh saya yang bertambah panjang ya, tapi sebenarnya tangan saya yang jadi makin kuat sebenarnya. Saat itu logika saya kan kalau kita mengangkat badan seperti itu akan membuat saya jadi lebih tinggi gitu. Keluarga saya semua mengusahakan tinggi badan saya normal ketika mereka menyadari kok nih anak pertumbuhan tingginya nggak cepat, jadi lambat. Walaupun mereka tetap menganggap nanti ini anak akan sama tingginya dengan yang lain. Kemudian kalau dari keluarga, nah yang suka rese itu ya sebenarnya itu bude-bude saya. Bude-bude saya tuh kalau dari keluarga nggak terlalu heboh ya, tapi justru dari bude-bude saya yang waduh nih anak harus diapain nih, pokoknya harus diurusin ini. Kebetulan kan ibu saya sebulan di Jakarta, sebulan di rumah. Bude saya yang di kampung itu kalau ke pasar, makanya kalau hari Pon sama Kliwon itu kan hari pasaran, itu kalau pulang selalu mampir ke rumah saya dan itu bawa oleh-oleh sama itu cekok. Cekok kalau di kampung itu ada jamu, itu untuk menambah nafsu makan. Dan pertama sih saya seneng dengan oleh-olehnya gitu ya, tapi kemudian pas tahu setelah dikasih oleh-oleh saya dijagal, dipegangin, kemudian dicekok, bener-bener dibuat tidak berdaya, kemudian saya dibuat celangap mangap gitu kan. Wah, saya berontak. Nah setelah itu setiap melihat bude saya kabur karena rasanya enak sekali. Pernah ngerasain cekok belum? Itu rasanya pahitnya dan kondisinya dipaksa. Terus paling bude-bude saya yang lain ada yang nanti beberapa hari saya ngelihat tiba-tiba ada brosur ortopedi masuk. Tapi saya menganggap itu bentuk perhatian mereka sih, dan saya tidak menganggap bentuk penolakan ya saat itu.
Sampai saya SMA, itu saya terus minta kepada Allah, sampai kemudian saya sadar, saya minta dengan penuh keyakinan. Saya yakin Allah pasti akan memberi saya tinggi badan yang normal. Di samping waktu itu orang tua saya juga kasih support, dan waktu pertumbuhan saya juga belum habis. Ketika saya kelas 3 SMA, saya baru sadar, hei, waktumu sudah habis. Saat itu saya mulai mengoreksi, mulai melihat ke dalam diri saya. Di situ saya mulai banyak belajar, makin banyak belajar. Saya mulai membaca banyak membaca tentang Allah, tentang doa. Kenapa Allah tidak mengabulkan doa saya? Padahal saat itu saya yakin Allah pasti memberi. Dan saya yakin selama ini yang saya tahu, Allah bukan zat yang pelit. Allah tidak pernah pelit sama hambanya. Allah maha pengabul doa. Tapi doa saya yang saya panjatkan panjang dari saya kelas 3 atau 4 SD sampai SMA itu kok tidak terlihat tanda-tanda dikabulkan.